Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hania Rafifah. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran pada kelas 3 semester 1 tentang materi IPA yang membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Silahkan disimak. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah baik. Silahkan duduk di tempat duduknya masing-masing ya. Sampahnya yang belum dibuang, silahkan dibuang dulu. Mejanya boleh dirapihkan. Oke, terima kasih. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa dulu ya. Istiadah dan doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, ketika kalian kelas 2 itu belajarnya tentang apa ya? Energi, iya betul. Nah, pas waktu kelas 2 belajarnya tentang energi dari air, energi dari matahari, yang kayak gitu ya. Sekarang kita sudah tahu kalau energi itu sumbernya bukan cuma dari listrik, tapi juga dari matahari, dari air, dari apa lagi ya? Dari makanan ya, sumber energi kita. Oke. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang di kelas 3 ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pasti di sini sudah pada tahu kan, di Allah itu sudah menciptakan tumbuhan dan juga hewan, bahkan kita sendiri manusia. Nah, sebetulnya hewan dan tumbuhan itu ada ciri-cirinya. Nah, di sini yang suka bermain di kebun siapa? Di kebun, suka nangkep londok, suka nangkep belalang ya, pasti laki-laki ya semuanya ya. Oke. Nah, itu punya ciri-cirinya ya. Kalau misalnya londok, dia itu tipenya kayak makan serangga ya. Nah, kalau belalang masa makan serangga lagi? Enggak kan ya. Kalau belalang itu makannya rumput, makannya daun. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga sama kayak tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, bukan cuma di kebun doang ya. Kayak di pinggir-pinggir sekolah kan ada tanaman, ada bunga. Nah, di situ ada tanaman yang berbuah, ada yang nggak berbuah, ada yang cuma berbunga aja. Nah, kita akan bahas tentang. Oke, anak-anak, silahkan diambil buku temanya, dibuka halaman kedua. Sudah dibuka? Yang cicak di dinding ya, cicak di dinding. Oke, kalau sudah, nah ini mari kita bernyanyi bersama-sama dengan Bu Guru ya. Boleh diikutin Bu Gurunya. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, sekarang bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Cicak cicak di dinding,
Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, oke, bagaimana anak-anak? Sudah ditonton videonya? Nah, jadi tadi videonya membahas tentang apa ya? Iya, betul Zia. Videonya ada banyak ayam ya. Berarti di sini kalian sedang menonton cara perkembangbiakan tumbuhnya ayam. Ayam itu awalnya kayak gimana sih? Dia itu melahirkan atau bertelur ya? Nah, tadi kita sudah melihat ya bersama-sama. Oke. Iya, ayam itu ternyata setelah kita lihat dia itu bertelur ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan ya. Jadi ayam itu bertelur. Nah, kemudian dia bertelurnya dari rahimnya ya. Nah, setelah telurnya keluar, induk ayamnya mengerami ya, tahu mengerami? Mengerami telur itu, didudukin telurnya ya, ditindih itu agar telurnya itu hangat biar tidak kedinginan, karena kalau kedinginan dia susah menetas begitu. Karena sebenarnya telur menetas itu bukan cuma dikerami sama induknya saja ya, tetapi kalau kalian pernah jalan-jalan ke Jendela Alam, ada yang pernah? Nah, di sana itu ada juga telur yang ditetasinnya, caranya itu dipakai alat kayak lampu di dalamnya itu. Jadi telurnya dimasukin ke tempat yang banyak lampu hangat di situ buat diproses penetasannya. Nah, nanti kalau ada waktu kita jalan-jalan ke sana ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah menetas dia jadi anak ayam dulu ya, belum jadi langsung dewasa. Sama kayak kalian kalau udah lahir jadi bayi dulu, baru jadi anak-anak, kemudian baru jadi bu guru. Nah, seperti itu. Oke, di sini ayamnya jadi anak-anak. Nah, terus coba lihat ayam itu berbulu atau tidak berbulu? Berbulu ya. Nah, kemudian si ayam ini dia itu kakinya ada 4, ada dua betul. Nah, terus kalau ayam ini dia punya sayap ya, berarti dia itu pasti punya paruh kayak burung. Nah, baik anak-anak, sekarang ibu akan bagikan kelompok ya. Satu kelompoknya 4 orang. Nah, setiap kelompok ibu akan berikan lembar kertas untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan ya. Ya, baik, semuanya sudah mendapatkan kertasnya. Setiap kelompok, kalau sudah, tugasnya silahkan di buku temanya dibuka halaman 5. Nah, di situ ada gambar cicak, nyamuk, dan ikan ya. Silahkan kalian tuliskan ciri-ciri hewan-hewan tersebut di kertasnya, dan juga ciri-ciri hewan yang tadi ibu tampilkan di video ya. Ibu beri waktu 20 menit ya, silahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, waktu diskusi dan menulisnya sudah habis ya. Ya, sudah selesai anak-anak. Nah, kalau sudah selesai, ibu ingin kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan jelaskan ciri-ciri dari cicak. Nah, kelompok yang lainnya
mendengarkan kelompok yang sedang berbicara ya. Ya, silahkan kelompok 1. Oke, cicak itu makannya serangga, nyamuk, betul. Terus kakinya ada 4. Ya, kakinya ada 4. Punya ekor, oke. Kecil, suka nempel di dinding, ya. Terima kasih kelompok 1. Boleh duduk kembali. Sekarang silahkan kelompok 2. Jelaskan ciri-ciri dari nyamuk. Oke, nyamuk itu kakinya ada berapa? Ada 4 ya. Dia minum darah ya, darah manusia. Oke, apalagi? Suka bikin gatel ya, bisa. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang silahkan kelompok 3 jelaskan ciri-ciri dari hewan ikan. Nah, ciri-cirinya apa ya? Kelompok yang lain mendengarkan ya. Silakan kelompok 3. Oke, hidupnya di air. Bisa berenang ya, punya sirip 2 sirip. Oke, 1 ekor. Apalagi? Oke, terima kasih kelompok 3. Ya, silahkan sekarang kelompok 4. Sebutkan ciri-ciri dari ayam. Oke, bertelur. Kakinya ada 2 ya. Oke, betul. Terima kasih kelompok 4. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Semuanya sudah memaparkan ya penjelasan yang kalian pahami hari ini. Nah, jadi makhluk hidup itu ada yang hidupnya di darat, ada yang di air, ada juga yang di dinding ya. Nah, tadi itu ada ciri-ciri kelompok 1 membahas tentang cicak. Nah, cicak itu termasuknya hewan yang tidak berbulu ya. Dia itu kalau punya ciri-ciri namanya peka terhadap rangsangan. Nah, cicak ini biasanya kalau dia menemukan bahaya atau dia ingin berkembang biak, biasanya dia itu mutusin ekornya sendiri. Iya, mutusin ekornya sendiri. Nah, itu cicak. Kemudian tadi kelompok 2 itu nyamuk ya. Nah, nyamuk itu dia itu minum darah. Nah, bisa menyebabkan penyakit juga buat manusia, kayak demam berdarah ya. Nah, nyamuk itu sebetulnya asalnya dari mana ya? Ada yang tahu? Iya, betul Zia, jentik nyamuk. Nah, jentik nyamuk ini biasanya muncul di genangan air ya, kebanyakan. Kalau misalnya di rumah kita itu banyak genangan-genangan air kayak di ember atau di luar rumah ada jalan berlubang, ada genangan airnya. Nah, itu bisa kalau nggak dibersihin lama-lama bakal muncul jentik nyamuk. Nah, itu nyamuk. Kemudian tadi ada kelompok 3 itu ikan ya. Nah, ikan ini melahirkan atau bertelur? Ya, ikan itu bertelur ya, betul. Nah, sama seperti ayam juga, cuma kalau ikan mah hidupnya di mana? Di air ya, itu ikan. Nah, kemudian ayam. Nah, ayam ini dia itu bertelur ya, betul. Nah, tadi sudah lihat di videonya kalau ayam itu bertelurnya dari rahimnya. Nah, keluarnya juga kayak ada basah-basah gitu ya. Oke, nah itu ayam juga punya paruh karena dia itu
punya sayap ya, tapi sayapnya bukan buat terbang. Ya, fungsi sayap ayam itu bukan buat terbang ya, buat dimakan ya. Kalau suka sayap, nah jadi sayap ayam itu buat menjaga keseimbangannya. Nah dia itu kan suka manjat-manjat sama lompat-lompat ya, sama jalan juga. Nah kadang kalian suka lihat nggak ayam tuh kayak lagi ngepakin sayapnya, padahal mah dia teh nggak bisa terbang. Nah itu dia itu mau menjaga keseimbangannya biar gak jatuh. Nah seperti itu. Alhamdulillah, hari ini pembelajarannya sudah selesai ya anak-anak. Silahkan boleh dikumpulkan kertas-kertas tiap kelompoknya. Ya baik, terima kasih sudah dikumpulkan. Nah jadi pembelajaran hari ini kita telah membahas atau mempelajari tentang ciri-ciri pada hewan ya. Oke, hari ini ciri-ciri pada hewan dulu. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya Ibu akan membahas tentang ciri-ciri pada tumbuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi hewan itu merupakan makhluk hidup ciptaan Allah, yang dimana hewan itu ada yang hidupnya di darat, ada yang di laut, kemudian ada yang melahirkan, ada yang bertelur, ada yang merugikan, ada juga yang menguntungkan. Nah contohnya tadi, kalau nyamuk itu bisa merugikan manusia ya, dia itu suka menghisap darah manusia. Nah kalau ayam itu menguntungkan atau merugikan? Ya betul, menguntungkan ya, karena dia itu telurnya bisa kita jadikan makanan, kemudian dagingnya juga bisa kita makan ya, ayam crispy. Oke. Nah seperti itu ya. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, Bu Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak sudah belajar dengan Bu Guru hari ini. Ya, sekarang duduk siap. Ya, mari kita bersama-sama tutup dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.